Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di Palestina. Mengenai permasalahan yang kini berada di bumi Palestina merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Sehingga, apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Surah Al-Isra ayat 4. Sungguh hal tersebut telah terjadi. Israel yang merupakan keturunan dari Bani Israel telah berada pada tingkat kesombongan yang besar. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ditambah lagi dengan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika dan Inggris yang terus membuat mereka merasa di atas. Namun, Allah telah menjanjikan kepada mereka bahwa akan adanya hamba-hamba Allah yang perkasa yang dapat mengalahkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Surah Al-Isra ayat 5. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, janganlah kalian panik, karena Allah pasti akan mendatangkan orang-orang yang akan menolong kalian di kemudian hari. Sehingga, melalui mereka, kehidupan kalian akan kembali merasakan kedamaian. Tapi, Allah telah menjanjikan juga kepada Bani Israel bahwa mereka akan mengalami kemenangan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar." Surah Al-Isra ayat 6. Namun, hal itu janganlah membuat kalian merasa bahwa Allah itu tidak adil. Karena sesungguhnya di balik itu semua, Allah telah menyiapkan sesuatu bagi mereka. Allah akan membangkitkan semangat kita untuk kembali berjihad, sehingga Masjid Al-Aqsa dapat kembali ke tangan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Surah Al-Isra ayat 7. Itulah kebenaran dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Untuk itu, janganlah kalian ragu akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala apa yang akan terjadi telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kalaupun Bani Israel itu kembali melakukan kejahatan, Allah pasti akan tempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka jahanam yang merupakan penjara bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman." Surah Al-Isra ayat 8. Sementara itu,
Al-Quran memberikan janji kemenangan dan eksistensi kepemimpinan Islam kepada umat Islam dimanapun berada. Menariknya, di dalam surah Al-Isra 17 kata Al-Quran diulang sebanyak 8 kali dan merupakan pengulangan terbanyak dari 50 kali pengulangan yang ada di seluruh Al-Quran. Pengulangan itu ada pada ayat-ayat 9, 41, 45, 46, 60, 82, 88, dan 89 surah tersebut. Di dalam ayat-ayat itu, disebutkan kata Al-Quran adalah petunjuk, pengingat, pembatas, dan obat, serta Al-Quran merupakan mukjizat yang tak tertandingi. Surah Al-Isra mewakili pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, bahwa untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Menjadikan Al-Quran merupakan kekuatan yang tak tertandingi, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan ketidakpedulian. Maka, ketika umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai solusi untuk mengakhiri berbagai kezaliman yang terjadi di Baitul Maqdis Palestina dan Al-Aqsa, itu merupakan pendekatan yang amat dahsyat. Al-Quran mengoptimalkan pembelajaran dan pengajarannya, memberikan motivasi generasi penerus umat ini untuk menjadi ulama Quran, serta mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya, kemenangan umat Islam bukan lagi angan-angan yang ada dalam impian. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga saudara-saudara kita dan senantiasa membantu mereka atas kaum kafir dan menerima segala amal ibadah mereka semua dan syahid. Amin.